Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat yang paling besar yang kita rasakan, kesehatan, keimanan, dan umur yang panjang hingga saat ini kita masih hidup sehingga kita bisa berbuat sebaik-baiknya, berbuat baik, melakukan amal soleh untuk bekal kita di hari kemudian kelak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kemudian kelak. Ketika kita mengerjakan ibadah haji ataupun ketika kita mengerjakan ibadah umrah, maka kita akan singgah di Madinah. Kita akan berziarah ke makam Rasulullah. Di sebelah makam Rasulullah ada makam Abu Bakar Siddiq. Di sebelah makam Abu Bakar Siddiq ada makam Umar bin Khattab. Ketika kita sampai di makam Umar bin Khattab, kita mengucapkan salam. Assalamu alayka ya mujahirul Islam. Assalamu alayka ya Faruq. Al-Faruq adalah gelar yang ditujukan baginda Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab. Suatu hari salah seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar, "Hai Umar, bagaimana engkau sampai mendapatkan gelar tersebut dari Rasulullah?" Kemudian Umar pun bercerita dari awal dia masuk Islam. Dan beberapa saat setelah masuk Islam, kemudian Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah. Dan dia pun berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup?" Lalu Rasulullah menjawab, "Tentu saja. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh kalian berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup." Lalu, untuk apa kita sembunyi-sembunyi dalam mendakwakan Islam ini? Kata Umar. Sebagaimana kita ketahui, ketika Rasulullah pertama sekali menyebarkan Islam, Rasulullah menyebarkannya secara sembunyi-sembunyi. Dimulai dari orang terdekatnya dulu, istrinya, yakni Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin, kemudian dari sahabat-sahabatnya. Permintaan Umar akhirnya dijawab Rasulullah dengan membentuk kaum muslimin menjadi dua barisan. Yang satu barisan dipimpin oleh Sayyidina Hamzah. Hamzah 3 hari lebih dahulu masuk ke dalam Islam dibandingkan Umar, jadi jarak 3 hari saja. Kemudian yang barisan kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab. Kedua kelompok barisan ini mendatangi Masjidil Haram, pergi ke Masjidil Haram, dan setibanya di Masjidil Haram mereka berjumpa dengan orang-orang Quraisy, dan orang-orang Quraisy tercengang menyaksikan kaum muslimin yang datang berani ke Masjidil Haram. Namun mereka sangat terperanjat dan terkejut sekali ketika menyaksikan Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar bin Khattab bersama dengan barisan kaum muslimin. Mereka sangat terkejut dan mereka sangat sedih. Sedih sekali mereka. Ternyata Hamzah dan Umar telah memeluk Islam. Dan di samping itu mereka sangat takut. Sangat takut karena sebagaimana diketahui, Hamzah dan Umar adalah orang-orang yang kuat. Secara fisik Umar juga orang yang sangat ditakutin di saat itu di kota Makkah. Umar itu ditakutin, sangat ditakutin bagi manusia. Sampai setan juga takut kepada Umar ketika dia telah memeluk Islam. Nah, Umar seorang pemberani dan mereka sangat takut kepada Umar dan mereka sangat takut dan sangat sedih. Nah, sejak saat itulah Sayyidina Umar dijuluki oleh
baginda Rasulullah dengan julukan Al-Faruq. Artinya orang yang tegas memisahkan antara yang benar dan yang salah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud sering berkata, sebelumnya kami tidak berani melakukan sholat di sisi Ka'bah. Namun setelah Umar masuk Islam, kami akhirnya berani. Dari Suhaib bin Sinan Ar-Rummi, dia berkata, ketika Umar masuk Islam, barulah Islam menampakkan diri dan dakwah disiarkan secara terang-terangan. Dan barulah kami berani duduk-duduk di sekitar Baitullah, melakukan tawaf, membalas perbuatan-perbuatan kasar dari mereka yang berbuat kasar kepada kami. Dan juga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dia berkata, kami merasakan ijah. Ijah itu harga diri yang tinggi semenjak Umar memeluk Islam. Di sini kita bisa mengambil ikhtibar dan renungan bagaimana pentingnya seseorang yang tegas, yang berani di dalam menegakkan agama Allah ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga muncul Umar bin Khattab dari kaum muslimin, apakah itu nanti dari di antara kita ataupun dari anak-anak kita, dari generasi kita ke depan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah singkat dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan menjadi renungan bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.